Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Van der Wijk. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Polisi didesak tangkap UAS, PKS pasang badan. Usai Muhammad Kece dan Ustadz Yahya Waloni, kini netizen desak UAS segera ditangkap. Pojok1.id, polisi didesak tangkap UAS, PKS pasang badan. Beberapa netizen mendesak polisi agar menangkap Ustadz Abdul Somad alias UAS karena dianggap pernah melakukan penodaan agama saat menjawab pertanyaan jamaahnya beberapa waktu lalu. Menanggapi desakan itu, anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring pasang badan. Menurut Tifatul, ada pihak-pihak yang sengaja menyeret nama Ustadz Abdul Somad terkait kasus penodaan agama. Desakan untuk menangkap UAS mencuat setelah YouTuber Muhammad Kasman alias Muhammad Kece dan Ustadz Yahya Waloni diciduk polisi terkait dugaan kasus penodaan agama. Ada yang coba menyeret-nyeret nama Ustadz Abdul Somad terkait dugaan penghinaan agama oleh MKC ini, kata Tifatul Sembiring di Twitternya Sabtu 28 Agustus. Mantan Presiden PKS ini menilai bahwa pernyataan Ustadz Abdul Somad bukan menghina agama lain. UAS hanya menjawab pertanyaan dari jamaahnya saat mengisi kajian. Tifatul Sembiring meminta agar pihak dimaksud tidak buat masalah dengan menyeret nama UAS. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo ini menegaskan apa yang dilakukan UAS jauh berbeda dengan Muhammad Kece yang dengan sengaja menghina agama orang lain. UAS tidak pernah menghina agama orang lain. UAS hanya menjawab pertanyaan jamaahnya, tapi si Kece ini sangat sengaja menista buat video khusus untuk itu. Jangan cari ribut, tegas Tifatul. Pada 2019 lalu, UAS telah mengklarifikasi ceramahnya yang menyebut patung salib ada jin. UAS mengatakan bahwa dia memberi jawaban sesuai keyakinan umat Islam bahwa ada jin di patung dalam rumah. Bahwa saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang muslim. Bagaimana dalam Islam diajarkan innal malaikata, sesungguhnya malaikat tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah. Fiha tamsil, kalau di dalam rumah itu ada patung, ucap UAS kala itu. Mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung? Karena di antara tempat-tempat tinggal jin adalah patung, jelas UAS. UAS mengatakan dalam penyampaiannya dia tidak memberikan argumen pembedaan agama, tapi memberi pemahaman kepada jamaah terkait akidah dan keyakinan dalam Islam. Oleh sebab itu, penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat Islam. Saya tidak sedang dalam kapasitas perbandingan agama atau berdebat atau berdialog, tapi menjelaskan akidah umat Islam, tuturnya. Sementara itu dilansir dari seputar tangsel.pikiranrakyat.com,
Usai Muhammad Kece dan Ustadz Yahya Waloni, kini netizen desak UAS segera ditangkap. Ustadz Yahya Waloni akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Bareskrim Polri di kediamannya di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis 26 Agustus 2021 sore. Sebelumnya, YouTuber Muhammad Kece lebih dahulu ditangkap oleh Bareskrim Polri di Badung, Bali pada Rabu 25 Agustus 2021. Ustadz Yahya Waloni dan Muhammad Kece ditangkap atas dugaan kasus penistaan agama. Ustadz Yahya Waloni ditangkap atas dugaan kasus penistaan agama usai ceramahnya beredar di media sosial. Dalam ceramahnya itu, Ustadz Yahya Waloni diduga mengungkapkan ujaran kebencian yang menyinggung isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Sementara Muhammad Kece ditangkap usai menyampaikan ujaran kebencian di kanal YouTube Muhammad Kece yang dinilai oleh sejumlah pihak telah menistakan agama. Setelah Muhammad Kece dan Ustadz Yahya Waloni ditangkap, muncul desakan dari netizen agar pihak kepolisian menangkap pendakwah Ustadz Abdul Somad atau UAS. Netizen mendesak penangkapan UAS atas dugaan penghinaan agama saat video ceramahnya beredar pada tahun 2019 lalu. Muhammad Kece sudah ditangkap, Yahya Waloni juga sudah ditangkap. Supaya fair, harusnya UAS ditangkap juga, tulis @_lin_aprilia. Aku sih nggak bela Yahya Waloni, nggak bela Muhammad Kece, tapi supaya fair seharusnya Somad juga harus dimintakan pertanggungjawabannya atas hinaannya, tulis @triaja. Ayo UAS gas, UAS, ngomongnya untuk internalnya busuk berarti, tulis @kunsanubari. Jangan terima kasih dulu kek, UAS kapan? Tulis @lintu. Kapan Bareskrim berani tangkap UAS ya? Kalau sampai berani nangkap, Indonesia pasti aman dari para penista agama, tulis @selamatnkri. Sebagai informasi, UAS telah melakukan klarifikasi terkait isi ceramahnya usai disebut menghina agama lain di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Jakarta Pusat pada Rabu 21 Agustus 2019 lalu. Dalam salah satu poin klarifikasinya, UAS menyebut isi ceramahnya merupakan keyakinan sebagai seorang muslim dan disampaikan di tengah komunitas muslim yang bertempat di masjid tertutup. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa video ceramahnya yang beredar itu merupakan video dari 3 tahun sebelumnya ketika memberikan kajian. Sementara itu dilansir dari wartaekonomi.co.id. Minta UAS ditangkap, Ruhut, semua harus diproses kalau yang berkaitan dengan SARA. Politikus PDIP Ruhut Sitompul meminta kepada pihak kepolisian agar Ustadz Abdul Somad ditangkap. Hal itu disebabkan, kata dia, UAS sapaan akrabnya juga telah melakukan perbuatan dugaan penistaan agama seperti Muhammad Kece dan Yahya Waloni. Menyadur dari terkini.id jaringansuara.com, Ruhut mengatakan bahwa bukan hanya Yahya Waloni dan Muhammad Kece yang ditangkap. Dirinya juga minta agar Ustadz Abdul Somad juga sama. Saya minta jangan hanya Yahya Waloni tetapi yang lain-lain termasuk Ustadz Abdul Somad, kata Ruhut Sitompul kepada wartawan. Adapun masalah terkait UAS yang disinggung Ruhut Sitompul adalah terkait ceramah yang dianggap menghina salib. Menurutnya, pernyataan UAS soal di salib ada jin itu juga termasuk penghinaan kepada agama Kristen. Dia apa enggak menghina tuh, bilang di salib itu ada setan. Ada apa kan? Ujar Ruhut Sitompul. Untuk itulah ia berharap semua orang yang menghina agama diproses hukum termasuk UAS. Semua harus diproses kalau yang berkaitan dengan SARA. Tandas X politisi Demokrat itu. Klarifikasi UAS. Adapun UAS telah memberikan klarifikasi soal ceramahnya yang dianggap menghina salib. Dalam klarifikasinya di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2019, UAS menyampaikan beberapa poin. Pertama, ia mengungkapkan bahwa pernyataan soal salib itu merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan jamaah saat berceramah di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru Riau. UAS bercerita, ia memang selalu menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan jamaah setiap Sabtu setelah sholat subuh. Ceramah saya yang diviralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, bukan inti permasalahan, ungkap dia. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa ceramahnya yang dinilai menghina salib itu terjadi dalam kegiatan komunitas muslim. Itu disampaikan di tengah komunitas masyarakat muslim di dalam masjid, di tempat tertutup, di tengah umat Islam dalam kajian khusus Sabtu subuh, ungkapnya.
Dalam ceramahnya itu Uwas mengaku hanya berupaya menjelaskan tentang akidah seorang muslim. Ia menerangkan sesuai kepercayaan Islam, malaikat tidak masuk ke rumah kalau di dalamnya terdapat patung. Mengapa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung? Sebab di antara tempat tinggal jin adalah patung, paparnya. Uwas menekankan bahwa pada saat itu ia tidak sedang membandingkan agama, berdebat maupun berdialog, namun menjelaskan akidah umat Islam, tandasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.